samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Quieremi laku padungko si RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dan tentunya di acara kita obrolan komunitas. Alhamdulillah saya sudah punya narasumber di studio kami yaitu Bapak Yahya Samsudin, pengurus HPBD Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita akan bicara terkait dengan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada suku Makassar dan ini
kita akan bahas lebih jauh lagi bersama narasumbernya. Kita coba menyapa. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah baik sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Yahya, ini kita kan sedikit lagi akan memasuki Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini kalau bicara tentang hari Maulid Nabi, pasti kita umat Muslim ini semua antusias untuk merayakannya. Betul. Nah, seperti apa sebenarnya nih Pak Yahya di suku Makassar sendiri, terutama memperingati Maulid Nabi Muhammad, apalagi dalam tradisi kita sendiri? Silakan Pak Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berbicara tentang Maulid, ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang dasar pelaksanaan kegiatan atau tradisi ini, kenapa sampai ada di Makassar. Yang pertama dari sisi agama. Dari sisi agama. Maulid kan adalah memperingati kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya atau Al-Quran yang telah kami turunkan. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan beriman kepada Rasulnya. Dalam hal ini salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Beriman itu mempercayai, ya, tidak hanya sekedar meyakini bahwa ada. Namun beriman itu, bagaimana seseorang beriman kalau ia tidak tahu Muhammad itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa? Ya, bagaimana orang akan menerima agama Islam kalau sumber atau kedatangan agama Islam itu dari mana mereka tidak kenal. Ya, namanya manusia kan, di dalam diri manusia ada rasa cinta terhadap kebenaran. Ketika ada informasi akan bertanya, dari mana, apa dasarnya ini, dan seterusnya. Dan ketika seseorang ingin masuk Islam kan didasari dengan 2 kalimat syahadat, ya, pengakuan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Sementara kalau mereka tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, maka inilah yang menjadi tugas bagaimana kita yang memiliki jarak kehidupan kita dengan Nabi Muhammad SAW secara zaman, waktu, yang mana Nabi Muhammad SAW itu adalah hidup di abad ke-6, ya, beliau lahir sekitar tahun 571. Nah, inilah pentingnya memperkenalkan. Jadi ada pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mau cinta kepada Nabi? Bagaimana mau percaya? Orang yang kita kenal saja belum tentu kita cintai. Nah, itu. Kemudian yang kedua, berangkat dari sebuah hadis. Mungkin di antara umat Islam, ya, banyak di kalangan kita, khususnya di Bugis Makassar, yang mengamalkan puasa Senin dan Kamis. Pernah dengarkan? Benar. Puasa Senin Kamis. Saya bawa di sini hadis tentang puasa Senin Kamis. Kitab ini diberi nama Kitab Subulus Salam. Ini syarah Kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis yang membahas tentang hukum. Di dalam bab puasa tatawu, di sini diriwayatkan an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaum Arafah. Bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang shaumi yaumi Arafah, yaitu puasa hari Arafah. Maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu, ini bagi yang melaksanakan nanti kalau
bulan haji ada puasa satu ya, puasa sunnah Arafah. Puasa di hari Arafah itu adalah menutup dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan setahun yang telah lalu maupun tahun yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, wasu'ila zata yaumin an shaumi yaumi Asyura. Kemudian Nabi juga ditanya tentang puasa Asyura, ya 10 Muharram, ya. Faqala, maka Rasul menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, yaitu puasa di bulan di 10 Muharram atau puasa Asyura itu menutup dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Wasu'ila, ini poinnya. Wasu'ila an shaumi yaumil isnain. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa hari Isnain, hari Senin. Nah, faqala, maka Nabi menjawab, zaka ya zaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Nabi menjawab, hari Senin itu yaumun wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Coba itu jawaban Nabi. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi, hari aku diutus, hari diturunkan kepada aku wahyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis sahih. Nah, apa poinnya di sini dalam hadis ini? Nabi kan ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Salah satu jawaban Nabi adalah hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Artinya apa? Secara tersirat di situ bahwa Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa di setiap hari kelahirannya itu. Ini hadis ya, hadis. Hadis ya. Hadis. Nggak bisa dibantai ini. Jadi Nabi itu paling besar rasa syukurnya di antara hamba-hamba Allah itu. Nabi adalah orang yang besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari kelahirannya dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa pada hari kelahirannya. Setiap hari Senin Nabi berpuasa. Artinya Nabi ingat kelahirannya. Betul. Inilah yang kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi umat Islam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, di samping ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, seperti misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka fahaddis, kabarkan. Kalau ada nikmat Tuhan tidak apa-apa, kabarkan. Itu perintah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka kabarkan, bicarakan, angkat, sebutlah nikmat Tuhanmu. Nah itu. Jadi Nabi sendiri, jadi berdasarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya dengan cara puasa di hari Senin. Selesai. Jadi untuk mengingat, terlepas bagaimana caranya. Nah ini Nabi. Nah bagaimana dengan kita? Manusia, manusia, apalagi yang mengaku sebagai umat Muslim, mengikut Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak hadis disebutkan, di antaranya adalah salah satu mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3, siapa yang memiliki ketiganya itu maka dia akan, atau salah satu dari ketiganya itu, dia akan merasakan nikmatnya atau manisnya iman. Salah satunya disebutkan adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai hatta akuna, sampai aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya. Bayangkan, itu cinta. Nah,
berbicara tentang cinta, cinta dan taat dua hal yang berbeda. Bisa dipahami? Cinta dan taat. Cinta dan taat dua hal yang berbeda. Betul. Boleh jadi ada orang taat, tapi belum tentu cinta. Iya. Orang yang kerja di tempat kerjanya karena perintah atasan dia ikuti. Iya. Makanya ulama kita Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu dalam salah satu kitabnya An-Nurul Mubin, ya, menjelaskan ada beberapa kewajiban seorang umat Muhammad SAW, manusia terhadap Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah wajib bagi kita beriman kepada Nabi, wajib bagi kita taat kepada Nabi, wajib bagi kita menteladani Nabi, dan wajib bagi kita mencintai Nabi. Jadi di situ dibahas dalam kitab itu taat, cinta, dalam pembahasan yang berbeda. Jadi taat dan cinta berbeda. Sebagian mengatakan bahwa salah satu bukti cinta kita adalah kita taat. Tetapi ingat, taat belum tentu dia cinta. Tapi kalau cinta seharusnya dia taat. Begitu. Nah, muncullah bagaimana kita ingin memperkenalkan bagaimana mengislamkan penyebaran Islam, membawa dua kalimat syahadat. Otomatis kita harus memperkenalkan Nabi Muhammad SAW agar sempurna dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana orang mau beriman terhadap Nabi Muhammad kalau dia tidak kenal? Maka perlu ada strategi bagaimana orang mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui itulah para ulama kita mengambil momen bagaimana di setiap bulan kelahirannya Nabi SAW dibahas, diperkenalkan. Walaupun di bulan lain tidak dilarang, justru lebih sering, lebih bagus lagi karena ini menjadi dakwah. Tetapi kita mencari momen, ya, setiap waktu ada ucapan yang tepat, setiap ucapan ada waktunya dan seterusnya. Maka bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang dikenal oleh umat Islam sebagai kelahirannya Nabi Muhammad SAW adalah momen untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita di daerah Makassar, orang-orang Makassar, ya beragam caranya. Ada yang hanya sekedar mungkin dengan berpuasa Senin Kamis, puasa hari Senin, itu kan salah satu tanda rasa cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya, begitu. Tetapi ada juga cara-cara yang lain, ya, yang tidak diikat dengan ketentuan khusus. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang, siapa itu Nabi Muhammad SAW. Dulu para ulama kita, bahkan ada yang mengatakan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengadakan bagaimana meminta kepada ulama-ulama menyusun satu kitab yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW secara ringkas, padat, singkat, padat, sehingga orang-orang tumbuh rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka lahirlah beberapa kitab yang berbicara tentang Maulid Nabi SAW, Maulid Diba, Maulid Al-Barzanji, dan seterusnya. Maka pembacaan itu salah satunya menjadi tradisi kita di Sulawesi Selatan. Kalau ada peringatan Maulid, pembacaan kitab Barzanji, dibaca itu sambil ada puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair, solawat-solawat. Ya, biasa kita dengar, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, dan seterusnya. Banyak syair-syair atau qasidah-qasidah yang digubah oleh para ulama kita. Nah, masuklah kita pada bab tentang bagaimana perayaan Maulid itu di kalangan
Bugis Makassar atau suku-suku yang lain, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, dikenal dengan istilah Maudu. Iya. Maudu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Makassar? Di antaranya ini kan di setiap daerah berbeda-beda. Yang tinggal di daerah pesisir, misalnya di Cikowang, Takalar, kan ada juga Moduk Lompo di situ ya. Iya. Karena mereka hidup dekat dengan laut ya, versi dia ya di perahu. Kemudian ada di daerah-daerah yang lain ya mungkin identik dengan peternakan apa dulu ya begitu ya. Kemudian orang dahulu bagaimana memeriahkan sambil bersedekah sebagai tanda kegembiraan waktu atau bulan yang menjadi kegembiraan bagi umat Islam, karena itu adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Mereka memperbanyak sedekah, sedekah makanan, dibuatlah songkolo. Songkolo itu adalah makanan yang istimewa, istimewa di zaman itu ya, di zaman itu ya. Sekarang juga tetap diistimewakan, tetapi dibandingkan dengan nasi yang biasa kita makan seperti biasanya, songkolo itu lebih istimewa begitu. Kemudian diberilah falsafah, nilai-nilai di dalam songkolo itu, pembelajaran ya, bahasa kita sekarang ini namanya media supaya orang ingat. Apa itu? Bikinlah songkolo kado minyak. Bagaimana caranya? Memasukkan pesan-pesan agama melalui makanan-makanan yang kita akan sedekahkan kepada orang-orang. Apa itu nilai-nilai agama? Contoh di dalam Al-Quran ada ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri atau sebuah kampung penduduknya beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa. Ada dua syaratnya. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. La fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan berkah-berkah baik dari langit maupun dari bumi. Tapi syaratnya tadi dua. Amanu wattaqau, iman dan takwa. Nah, ini kan bahasa Arab. Sementara Sulawesi ini kan bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Maka dikala itu bagaimana mendekatkan bahasa Arab dekat dengan mereka saat itu, medianya apa yang mudah diingat. Amanu, ingat ya dua syaratnya. Ya, amanu wattaqau, amanu. Bagaimana supaya mereka ingat? Maka orang membuat media di zaman dulu. Bagaimana medianya? Amanu, apa yang biasa dekat sebutannya dengan kata amanu. Manu. Apa itu? Ayam ya? Ayam. Makanya di beberapa daerah di daerah Sulawesi itu ayam itu tidak ketinggalan itu. Karena amanu. Iya, betul. Ya, dari betul. Itu dekat penyebutan. Jadi ada sangkut pautnya ada semua sangkut pautnya dengan ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi ada di bagaimana mendekatkan ya bahasa kita ya itu. Jadi amanu, cari apa yang dekat dengan bahasa orang sini. Manu, ayam. Kemudian dijelaskanlah bahwa iman itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Iman itu ada di dalam hati, keyakinan itu ada dalam hati. Maka ayam yang sudah dimasak atau digoreng ya, itu dimasukkan di dalam songkolo. Makanya orang-orang dulu itu ayamnya itu ada di dalam songkolo, bukan di atasnya, tapi di dalamnya. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Iya, artiannya itu kenapa? Artinya begitu? Bahwa iman itu tidak kelihatan. Dia berada di dalam. Makanya orang-orang dulu itu kalau bikin songkolo ada ayamnya. Ayamnya itu di dalam songkolo, di apa nyona tambungi. Dia tutupi, ya. Nanti dibuka itu songkolo ada ayamnya begitu. Itu sebenarnya media untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat setempat bahwa hal yang kita butuhkan untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa adalah itu tadi amanu, ya. Begitu. Iman itu tidak kelihatan. Maka lahirlah songkolo. Jadi songkolo itu pada prinsipnya adalah media untuk mengingatkan bahwa kita harus beriman. Pesan kita harus beriman. Dikasihlah manu, ayam, amanu. Iman itu di dalam ya, tidak kelihatan. Kemudian yang kedua adalah takwa.
takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah yang bisa aplikasinya dapat dilihat. Dia rajin sholat, dia bagus perbuatannya, itu kan semua kelihatan. Maka semua nilai-nilai ini digabung dalam suasana bagaimana melakukan dakwah ini, pendekatan dakwah yang kita gunakan ini dekat kepada masyarakat, ya, dekat kepada masyarakat. Caranya halus, tidak ekstrim, sehingga mudah diterima. Maka diadakanlah jamuan sambil datang untuk makan bersama. Maka disebut-sebutlah tentang Nabi Muhammad SAW, dibahaslah masalah-masalah agama. Itu jadi mereka datang mendengar sambil makan apa dan seterusnya. Saya kira itu secara garis besarnya. Pak Yahya, kalau bicara terkait dengan tradisi Maulid Lempuas sendiri, ini apakah juga tadi kan bilang ada ayam, ada songkol diramu dalam satu ember, ada lagi bayaona, ada tong hiasan-hiasan. Biasa saja orang itu kasih juga pisang, ditancapkan dengan pisang dengan tancapkan dengan bambu dengan Sebenarnya apa dari maksud semua itu? Karena kan tadi hanya dibilang bahwa songkolo dibungkus dengan ayam tidak ada di dalam bilang embernya apa segala macam itu. Ini salah satu juga yang menjadi mungkin tradisi kita turun temurun sampai saat ini. Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara budaya, ingat bahwa budaya itu ada produk, ada nilai, tidak semata-mata produk. Jadi apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita dahulu, leluhur kita, itu punya nilai, punya pesan. Apa itu diantaranya? Tadi kenapa menggunakan telur? Mungkin di daerah lain kan berbeda, tapi pada intinya adalah bagaimana mengenal Nabi SAW, menumbuhkan rasa cinta. Nah, kenapa ada telur? Telur itu adalah simbol awal. Jadi telur ayam, telur dan kan manu, ayam bahasa Bugis ya. Kita kan dari dulu kan Bugis Makassar, Bugis dan Makassar, Bugis dan Makassar. Kadang bercampur bahasa kita. Nah, bagaimana kehidupan ini berlangsung terus menerus, ya. Jadi telur ayam, telur ini akan menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dan seterusnya. Jadi telur itu menjadi awal, telur itu menjadi awal. Kemudian yang kedua, selain sebagai bentuk bahwa itu kan kelahiran untuk anak ayam yang baru itu kan disimbolkan dengan telur. Maka itulah Maulid begitu. Kemudian menggunakan telur ayam karena itu tadi identik dengan bagaimana mendekatkan sebutan amanu dengan manu ayam itu tadi. Kemudian selanjutnya telur itu dihias. Ada tusuknya bambu. Menurut orang-orang tua kita ditusuk bambu itu adalah tokdo. Ditusukkan bahasa Makassarnya itu tokdo pulina. Bahwa kita sebagai orang Makassar harus punya tokdo puli. Tokdo puli itu keyakinan, azam. Azam. Jadi kita punya tekad yang kuat. Maksudnya kalau satu kali beriman selamanya. Gitu. Jadi makna kenapa telur ayam itu ditusuk, satu kali beriman selamanya. Jangan sampai amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru, beriman sebentar kafir, sebentar beriman sebentar kafir. Kalau sampai summazdadu dalam keadaan kafir kemudian bertambah kafirnya, matilah dalam keadaan kafir. Maka orang Makassar menggunakan falsafah pulinya dalam beriman. Sekali beriman selamanya. Itu makanya ditusuk menggunakan bambu. Kemudian bambu itu orang tua kita dulu yang menggunakan bambu. Bambu itu juga memiliki falsafah tersendiri bagi orang Makassar. Apalagi kan falsafahnya orang Makassar abulusi batang. Apa itu abulusi batang? Bagaikan satu bambu kita bersama-sama. Sebatang bambu beruas-ruas. Ruasnya pendek, ada yang panjang. Tetapi karena ini bersatu dalam satu bambu, akhirnya menjadi tinggi. Begitu. Kalau kita ingin menjadi
tinggi, maka kita harus bersatu. Kita menjadi kuat harus bersatu. Ya, bulu si batang harus seia sekata. Ya, harus seia sekata. Bulu si batang jangan sampai kita terpecah belah. Jadi ada falsafah Makassar masuk di situ. Itu jadi itu kenapa ada bang. Kemudian kenapa dihias? Orang tua kita mengajarkan bahwa ada mie yang berwarna merah, ada mie yang berwarna hijau, ada berwarna biru, macam-macam lah. Turiolona kan nikah sumbai, kasumba ya. Dulu orang tua dulu kan begitu, wow, ramai tuh. Saya zaman anak-anak saya dulu tuh. Sampai sekarang juga masih ada Pak ya. Begitu. Ya, kasumba tuh. Iya, kasumba. Apa maknanya? Kenapa mesti berbeda-beda? Itu menunjukkan bahwa sekalipun kita berbeda warna, tetap kita sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Kalau dimasukkan dalam falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Begitu. Jadi apapun kita, sukunya ada Jawa, ada Makassar, ada Bugis, ada Toraja, ada Mandar, tapi kita adalah bersaudara, dipersaudarakan dengan iman, amanu. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, syahadatain. Makanya dalam Islam kan ada hadis Nabi, termasuk di dalam ayat juga ada. Kalau dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Jadi muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, maka muslim itu yang bersaudara sesama muslim, mereka yang bersaudara tidak akan menzolimi saudaranya yang lain. Begitu. Jadi bagaimana agama ini mempersaudarakan kita. Jadi bagaimana maudu, pesan-pesan dalam maudu ya maulid yang menggunakan telur itu yang beragam warnanya, harusnya itu sampai pesannya kepada kita bahwa sekalipun berbeda-beda warnanya, kita tetap bersaudara. Ini harusnya menjadi pesan juga. Apalagi sekarang kan ini dekat dengan momen-momen politik. Apapun warna kita, apapun pilihan kita, ya kita harus tetap mengedepankan kita ini bersaudara. Begitu. Baik, saya kira itu. Baik, Pak Yahya, kalau bicara kembali lagi tradisi Maulid Lompoa ini atau juga Maulid Nabi ya, kalau dikaitkanlah Maulid dengan Maulid Lompoa, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi bagaimana itu tradisi Maulid Lompoa yang ada di suku Makassar kita sendiri. Sesaat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut.